Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran hutan. Kilat berkelebat seperti cambuk perak yang menyayat langit gelap, sementara gemuruh guntur menggema seakan memperingatkan ada sesuatu yang akan datang. Di sebuah rumah kayu sederhana, Aruna terbaring di tempat tidurnya, menggenggam erat perutnya yang membuncit. Keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat meski udara di kamar terasa menusuk tulang. Ah, ah, ah. Aruna menggigit bibir bawahnya, menahan erangan yang mulai lolos dari mulutnya. Tangannya mencengkram spray sekuat tenaga, kuku-kukunya hampir merobek kain itu. "Ibu, tolong, ini sakit sekali," katanya lirih, suaranya bergetar antara takut dan kesakitan. Di samping tempat tidur, ibunya, Bu Ranti, menatap putrinya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Tangannya yang keriput mencoba menenangkan, membelai rambut Aruna dengan lembut. "Tahan nak, ini belum waktunya, kita harus pastikan. Napas panjang, ayo." Aruna mencoba menurut, menarik napas dalam-dalam, tetapi rasa nyeri itu begitu hebat, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas tubuhnya dari dalam. Ia kembali merintih. "Ah, ibu, ini lebih sakit daripada kontraksi sebelumnya. Ada yang salah, aku bisa merasakannya." Sementara itu, di ruangan lain Bram, suami Aruna, mondar-mandir tak tentu arah. Suara erangan istrinya menusuk telinganya seperti pisau, membuatnya merasa tak berdaya. Dia mengetuk-ngetuk ponselnya, mencoba menghubungi bidan terdekat. "Bu Ningsih, ini saya, Bram." Aruna mulai kontraksi lagi, dan dia bilang sakitnya makin parah. "Haruskah kita bawa ke rumah sakit sekarang?" Suara di ujung telepon terdengar tenang, meskipun terdengar samar-samar di tengah gemuruh hujan. "Bram, tetap tenang. Ini bisa saja Braxton Hicks, kontraksi palsu, tapi kalau sakitnya terlalu hebat atau ada pendarahan, langsung bawa ke rumah sakit." "Baik Bu, saya akan pantau lagi." Bram kembali ke kamar dengan wajah tegang. Ia mendapati Aruna meringkuk, tubuhnya berguncang karena tangis tertahan. "Aku tidak kuat lagi Bram," isaknya, matanya memohon. "Aku merasa ini bukan hanya kontraksi biasa." Bram berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Sayang, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kalau kamu merasa ini serius, kita akan pergi sekarang juga, oke?" Bu Ranti menyela dengan suara tegas. "Bram, siapkan mobil. Kita tidak bisa menunggu lebih lama." Naluri seorang ibu tak pernah salah. Bram mengangguk cepat tanpa sepatah kata dan berlari keluar untuk menyiapkan mobil. Kilatan petir menyambar langit di kejauhan, menerangi wajah Aruna yang pucat pasi. "Ibu." Aruna merintih lagi, air mata mengalir deras di pipinya. "Aku takut. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada bayiku?" Bu Ranti memeluknya erat, memberikan kehangatan yang meski kecil, terasa sangat berarti. "Tidak akan terjadi apa-apa nak, kita hanya perlu cepat ke rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja." Mobil sudah siap. Dengan susah payah, Bram membantu Aruna berjalan keluar rumah. Udara malam yang dingin dan basah menghantam wajah mereka, tapi nyeri di perut Aruna menenggelamkan semua rasa lainnya. "Ah, Bram, tolong lebih pelan. Sakit sekali." Rintinya saat langkah mereka sedikit terguncang oleh bebatuan di halaman. Akhirnya, mereka tiba di dalam mobil, dan Bram melajukan kendaraan menembus hujan deras. Keheningan yang mencekam hanya diisi oleh suara rintian Aruna, deru mesin, dan dentuman hujan di kaca depan. "Sayang, tahan. Sedikit lagi. Kita hampir sampai," kata Bram. Suaranya setenang, mungkin meski tangannya gemetar di kemudi. Namun di balik kesakitan itu, Aruna merasakan sesuatu yang lain, sebuah firasat gelap yang tak bisa ia jelaskan. Kilatan petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat, dan Aruna menoleh ke jendela. Sekilas, ia merasa melihat sesuatu di antara pohon-pohon yang gelap. Sebuah bayangan. "Ibu, apa itu?" tanyanya pelan, tetapi Bu Ranti hanya menggelengkan kepala, menganggap itu efek dari rasa sakit yang luar biasa. Perjalanan menuju rumah sakit berubah menjadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar kontraksi biasa. Hujan terus mengguyur deras, menghantam atap mobil seperti drum raksasa yang ditabuh tanpa henti. Bram menggenggam kemudi erat-erat, matanya fokus menembus gelap. Jalan kecil yang licin, penuh genangan air memaksa dia memperlambat laju kendaraan, meski hatinya ingin bergegas sampai ke rumah sakit. Di kursi belakang, Aruna menggeliat tak nyaman.
Suaranya bergetar antara tangisan dan rintihan. "Bram, ini semakin sakit. Aku tidak kuat lagi." "Tenang sayang, kita hampir sampai." Bram mencoba menenangkan meskipun keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu Ranti yang duduk di sebelah Aruna memegangi tangan putrinya. "Nah, tarik napas, buang perlahan. Coba ya, kita akan segera dapat bantuan." Namun, nyeri itu terasa semakin tajam. Aruna menjerit lagi, tubuhnya melengkung ke depan. "Ah, ada sesuatu yang salah. Aku tahu itu. Bayiku." Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar seperti sesuatu yang besar menghantam pepohonan di tepi jalan. Bram mengerutkan kening tetapi tidak menghentikan mobilnya. "Mungkin cuma angin atau pohon tumbang. Jangan panik." Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara langkah berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. "Ibu." Dengar itu, Aruna memandang ibunya dengan mata melebar. Wajahnya semakin pucat, dan bukan hanya karena rasa sakit. Ada ketakutan baru yang menyelinap di matanya. Bu Ranti menoleh keluar jendela, tapi hanya gelap dan hujan yang bisa dilihatnya. "Hanya hujan, nak, jangan pikirkan itu, fokus pada napasmu." Bram, meski mencoba tampak tenang, tidak bisa mengabaikan firasat aneh yang mulai menghantui dirinya. Lampu depan mobilnya menerangi jalan yang basah, tapi bayangan pepohonan di kiri dan kanan seakan bergerak bersama mereka. Apa ini cuma perasaanku? Atau ada yang? Bram menggelengkan kepalanya, berusaha menyingkirkan pikiran itu. Namun Aruna tiba-tiba menunjuk ke jendela. "Bram, lihat, ada sesuatu di sana." Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuknya, tetapi mereka tidak melihat apa-apa, hanya hutan lebat yang diselimuti kegelapan. Namun, satu hal pasti, suasana malam itu terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bram mempercepat laju mobil, meski jalanan makin sulit dilalui. Tangan kanannya meraih tangan Aruna, mencoba menenangkan istrinya yang mulai menangis lagi. "Bram, aku tidak bisa. Tolong." Aruna merintih, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Tiba-tiba, mobil terguncang hebat. Sesuatu seperti menghantam bagian belakang kendaraan. "Apa itu?" Bram berseru panik, menghentikan mobil sejenak. Ia menoleh ke belakang, mencoba melihat apa yang terjadi. "Ibu, jangan berhenti. Jangan berhenti." Aruna hampir menjerit. Ada ketakutan nyata dalam suaranya. Bram mengangguk, menekan pedal gas lagi, tapi perasaannya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bu Ranti yang biasanya tenang, kini mulai tampak gelisah. "Bram, apapun itu, kita harus keluar dari sini secepatnya." Hujan semakin deras, dan kilatan petir menyambar lagi, menerangi sesaat pemandangan di luar. Dalam sekejap itu, Bram dan Bu Ranti melihat sesuatu di tepi jalan, sesuatu yang besar dan bergerak cepat di antara pepohonan. "Apa itu tadi?" bisik Bu Ranti. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. "Aku tidak tahu," jawab Bram dengan nada bergetar. "Tapi kita tidak boleh berhenti." Aruna mulai menangis histeris. Aku takut Bram. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada bayiku." Suasana di dalam mobil berubah menjadi campuran rasa panik, takut, dan kesakitan. Bram terus melajukan mobil secepat yang ia berani, meski jantungnya berdetak kencang. Di luar, langkah-langkah berat itu terus terdengar, seolah membayangi mereka di kegelapan. Sementara itu, Aruna mulai merasakan sesuatu yang lain di dalam tubuhnya. Sebuah dorongan yang lebih kuat dari sekadar kontraksi. "Bram." "Ibu, aku rasa aku akan melahirkan." Bu Ranti menatap putrinya dengan kaget. "Apa? Tidak nak, tahan. Kita harus sampai di rumah sakit dulu." "Aku tidak bisa menahannya lagi." Aruna menjerit keras, tangannya mencengkeram kursi mobil dengan erat. Ketika itu, sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di tengah jalan, menghalangi laju mobil. Bram menginjak rem mendadak dan mobil berhenti dengan suara decitan keras. Ketiganya terpaku, menatap ke depan dengan napas tertahan. Di tengah jalan, di bawah hujan deras, berdiri sosok besar dan gelap, hanya terlihat dalam siluet. Apa yang mereka lihat malam itu akan mengubah segalanya. Kilatan petir menerangi bayangan besar di tengah jalan, memperlihatkan sosok gelap dengan postur yang tak manusiawi. Bram menghentikan mobil mendadak, suara rem menciut memecah keheningan yang mencekam.
Di dalam mobil, semua terdiam, napas mereka tercekat oleh apa yang mereka lihat. Sosok itu berdiri tak bergerak. Tingginya 2 kali lipat manusia biasa, tubuhnya berotot dan dilapisi bulu hitam yang basah karena hujan. Sepasang mata kuning bercahaya menatap langsung ke arah mereka, seolah menembus kaca depan mobil. "Apa itu, Bram?" Bu Ranti berbisik dengan suara gemetar, tangannya mencengkeram kursi. Bram tidak menjawab. Matanya terpaku pada makhluk itu, tangannya masih di kemudi, gemetar. Aruna yang sebelumnya merintih kesakitan kini membungkam, tubuhnya gemetar hebat. "Bram, jalan, cepat pergi dari sini." Suara Aruna pecah, bercampur ketakutan dan kesakitan. Bram mencoba menekan gas, tetapi tubuhnya kaku, seperti lumpuh oleh rasa takut. Sosok itu mulai bergerak, perlahan, mendekat. Langkahnya berat tetapi mantap. "Jalan, Bram," teriak Bu Ranti, mengguncang bahunya. Tersadar, Bram langsung menginjak gas. Ban mobil tergelincir di jalanan licin, tapi akhirnya kendaraan melaju. Sosok itu bergerak lebih cepat, hampir seperti berlari, mengejar mereka di tengah hujan deras. Aruna menjerit keras, bukan hanya karena rasa sakit di perutnya, tetapi juga ketakutan yang membuncah. "Ia mengejar kita, aku bisa mendengarnya. Bram, lebih cepat." Bram memacu mobil sekuat tenaga. Mesin menderu, dan jalanan sempit itu terasa semakin berbahaya. Di kaca spion, Bram bisa melihat makhluk itu tetap mengikuti. Langkahnya tak melambat meskipun mobil melaju kencang. "Kita tidak bisa terus begini, jalan ini terlalu licin," seru Bram, suaranya penuh panik. "Tidak ada pilihan lain, jangan berhenti." Bu Ranti bersikeras, menoleh ke belakang, melihat makhluk itu semakin dekat. Namun tiba-tiba mobil berguncang keras. Mereka melewati lubang besar di jalan, dan suara aneh terdengar dari bawah kendaraan. "Bram, ada apa?" tanya Bu Ranti dengan cemas. "Ban kita, sepertinya kena," jawab Bram dengan suara panik. Mobil mulai melambat, sementara makhluk itu terus mendekat. Aku tidak bisa menahan ini lagi." Aruna menjerit, tangannya mencengkeram perutnya dengan kuat. "Bayi ini akan keluar sekarang." Bu Ranti langsung berpaling ke Aruna. "Tidak, Nak, bertahan sedikit lagi, kita harus aman dulu. Bukan aku yang memutuskan." Aruna berteriak histeris, air mata mengalir deras di pipinya. Bram mencoba menepi ke pinggir jalan meski hatinya penuh kekhawatiran. "Aku akan keluar dan lihat ban ini. Tetap di dalam. Jangan buka pintu untuk apapun, mengerti? Bram, jangan keluar. Makhluk itu masih di luar sana." Bu Ranti memperingatkan dengan nada penuh ketakutan. "Aku tidak punya pilihan." Bram lompat keluar, disambut hujan deras yang langsung membasahi tubuhnya. Ia melirik sekeliling, memastikan makhluk itu tidak terlihat, lalu menunduk untuk memeriksa ban. Sementara itu di dalam mobil, Aruna terus meringis. Tubuhnya bergetar hebat. "Ibu, aku tidak bisa lagi, ini terlalu sakit." Bu Ranti memegangi tangan putrinya erat-erat, berusaha memberinya kekuatan. "Tarik napas, Nak, aku di sini. Kita akan melewati ini bersama." Namun dari kejauhan, suara langkah berat mulai terdengar lagi. Bu Ranti menoleh ke jendela, matanya membelalak. "Bram, cepat masuk, cepat!" Bram menegakkan tubuhnya, melihat sosok itu kini hanya beberapa meter jauhnya, berjalan semakin cepat ke arah mereka. Ia berlari kembali ke mobil, membuka pintu dengan panik dan masuk ke kursi pengemudi. "Kita harus keluar dari sini sekarang," serunya, menginjak gas meski ban mobil terasa goyah. Makhluk itu melompat ke tengah jalan, berdiri di depan mereka seperti menantang. Dengan napas tertahan, Bram mengarahkan mobil langsung ke arah sosok itu. "Pegangan yang erat," teriak Bram. Saat mobil mendekat, makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan seperti raungan bercampur jeritan. Aruna menutup telinganya, terisak ketakutan. Saat mobil hampir menabraknya, makhluk itu melompat ke sisi jalan, menghilang ke dalam gelap. Bram terus melajukan mobil, meski ban terdengar berdecit pelan. Di dalam mobil, semua terdiam, napas mereka terengah-engah. "Ibu, aku tidak bisa lagi." Suara Aruna terdengar lemah, tapi penuh rasa sakit. Bram menatap istrinya melalui kaca spion, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Tahan sedikit lagi, sayang. Kita akan segera sampai." Namun mereka tahu di lubuk hati masing-masing ini baru permulaan dari mimpi buruk mereka. Mobil melaju lambat di jalan yang semakin tak bersahabat.
Ban yang rusak membuat laju kendaraan terasa berat, sementara suara gemuruh langkah dari makhluk di belakang mereka tak kunjung menghilang. Kilatan petir terus menerangi langit, memberikan bayangan samar tentang bahaya yang mengintai. Di kursi belakang, Aruna menjerit lagi. Bram, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku akan melahirkan sekarang. Napasnya memburu, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Bu Ranti memegangi tangan Aruna erat-erat, mencoba menenangkannya meski tangannya sendiri gemetar. Nak, tarik napas panjang, buang perlahan, kita bisa melewati ini. Aku tidak bisa, Bu, terlalu sakit. Aruna melengkungkan tubuhnya, mencengkeram perutnya yang terasa seperti dihantam dari dalam. Bram melirik ke belakang, matanya penuh kekhawatiran. Sayang, tahan sedikit lagi. Kita harus menemukan tempat yang aman dulu. Namun Aruna menggelengkan kepalanya dengan panik. Aku tidak bisa, Bram. Ini sekarang. Aku bisa merasakannya. Bram menggertakkan giginya, mencoba tetap tenang, tapi rasa panik mulai menguasai dirinya. Jalanan di depan tampak semakin gelap, dan pepohonan di sekitarnya tampak lebih rapat, seperti menutup jalan mereka. Tiba-tiba sebuah suara keras menggelegar. Bukan guntur, tetapi seperti raungan makhluk yang mendalam dan menghentak. Raungan itu menggetarkan udara, membuat semua orang di dalam mobil menegang. Apa itu? Bu Ranti bertanya dengan suara gemetar. Matanya melirik keluar jendela. Sebelum ada yang sempat menjawab, sesuatu menghantam sisi mobil dengan keras. Kendaraan terguncang, hampir keluar dari jalur. Bram, apa yang terjadi? Teriak Bu Ranti. Itu dia, makhluk itu menyerang kita. Bram meraih kemudi dengan erat, mencoba mengendalikan mobil meskipun tubuhnya gemetar. Aruna menjerit lebih keras, kali ini bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga rasa sakit yang begitu intens. Bayi ini akan keluar, sekarang. Bu, aku butuh bantuanmu. Bram memelankan mobil di tepi jalan meskipun hatinya berat untuk berhenti. Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini, kita harus membantu Aruna melahirkan. Di sini, tidak ada tempat lain. Bu Ranti menoleh, matanya membelalak karena rasa takut. Tidak ada pilihan. Bram berhenti di tempat yang sedikit lapang. Lampu mobil menyinari jalanan becek dan gelap, menciptakan lingkaran kecil cahaya di tengah kegelapan. Aruna mulai terengah-engah. Tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti dorongan yang tidak bisa dihentikan. Ibu, aku tidak bisa. Bu Ranti segera mengambil alih, suaranya berubah tegas meski tangannya gemetar. Bram, ambil selimut dari bagasi, kita harus menyiapkan ini secepat mungkin. Bram keluar dari mobil, tubuhnya langsung dibasahi hujan. Tangannya gemetar saat ia membuka bagasi, mengeluarkan selimut lusuh yang biasa mereka gunakan untuk piknik. Sementara itu, Bu Ranti memandu Aruna untuk berbaring senyaman mungkin di kursi belakang. Kita akan melewati ini, nak. Tarik napas. Ayo ikuti ibu, katanya dengan suara lembut tetapi tegas. Namun suara langkah itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Bram yang baru saja selesai menutup bagasi menoleh ke arah hutan, matanya mencari-cari sumber suara, kilatan petir kembali menyambar, dan kali ini sosok itu terlihat jelas. Makhluk besar itu berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Matanya yang berkilauan memancarkan rasa haus yang tak bisa dijelaskan. Bram, cepat masuk ke mobil, teriak Bu Ranti dari dalam. Tapi Bram berdiri terpaku, tubuhnya gemetar di tengah hujan. Makhluk itu bergerak maju, langkahnya berat tetapi penuh ancaman. Masuk ke mobil sekarang, teriak Bu Ranti lagi, kali ini dengan nada panik. Bram akhirnya tersadar, berlari kembali ke pintu pengemudi. Namun, sebelum ia sempat masuk, makhluk itu melompat, menghantam sisi mobil dengan kekuatan besar. Kendaraan terguncang hebat, membuat Aruna berteriak histeris. Bu Ranti mencoba menenangkan putrinya, meskipun matanya terus melirik keluar. Aruna, fokus, nak, napas panjang. Ayo, kita harus keluarkan bayimu sekarang. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa. Aruna menangis, tubuhnya bergetar hebat. Bisa, nak, kamu harus bisa. Bayimu membutuhkanmu. Bu Ranti memegang tangan Aruna erat-erat, memberikan kekuatan terakhir yang ia punya. Sementara itu, Bram menginjak gas dengan panik, mencoba menggerakkan mobil meskipun makhluk itu terus menghantam sisi kendaraan. Dengan satu tarikan napas terakhir, Aruna mengerahkan semua kekuatannya. Suara tangis bayi memecah kegelapan, bersamaan dengan raungan terakhir dari makhluk di luar. Di dalam mobil, mereka bertiga menatap bayi yang baru lahir itu, air mata bercampur rasa lega. Namun, mereka tahu
Malam itu belum usai, tangisan bayi yang baru lahir menggema di dalam mobil, memecah keheningan mencekam yang menyelimuti malam. Di tengah badai dan ketakutan, suara kecil itu terasa seperti cahaya yang menerobos kegelapan. Aruna memeluk bayinya dengan tangan gemetar, tubuhnya masih lemah, tapi ada kilatan kebahagiaan yang samar di matanya. Dia sehat, Bu. Aruna bertanya dengan suara serak, air mata kebahagiaan bercampur kelegaan mengalir di pipinya. Bu Ranti memeriksa bayi itu dengan hati-hati, meski suasana masih diliputi ketegangan. Dia sehat, Nak. Bayimu kuat, katanya sambil tersenyum kecil, meskipun di matanya masih ada sisa ketakutan. Di luar, Bram berdiri terpaku di tengah hujan, tatapannya terkunci pada makhluk besar yang berdiri di antara pepohonan. Kilatan petir menerangi sosok itu dengan jelas untuk pertama kalinya. Tubuhnya tinggi, berbulu lebat, dan matanya yang menyala kuning penuh rasa lapar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Di luar, Bram berdiri terpaku di tengah hujan, tatapannya terkunci pada makhluk besar yang berdiri di antara pepohonan. Kilatan petir menerangi sosok itu dengan jelas untuk pertama kalinya. Tubuhnya tinggi, berbulu lebat, dan matanya yang menyala kuning penuh rasa lapar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri mengawasi, seperti menunggu saat yang tepat. Bram, masuk ke mobil sekarang. Bu Ranti berteriak dari dalam. Tersadar, Bram berlari kembali ke kursi pengemudi, tubuhnya basah kuyup. Ia menutup pintu dengan keras, lalu memutar kunci untuk menyalakan mobil. Mesin bergetar tapi tidak langsung menyala. Bram mencoba lagi, dan lagi. Tangannya gemetar hebat, sementara suara langkah berat makhluk itu mulai mendekat. Ya Tuhan, ayo nyala. Bram menggeram, memukul setir dengan frustrasi. Bu Ranti memegang bahu Bram. Tenang Bram, fokus, kita harus pergi dari sini. Di kursi belakang, Aruna memeluk bayinya erat-erat, tubuhnya menggigil. Bram, tolong, aku tidak mau kehilangan bayi ini. Dengan dorongan terakhir, mesin mobil akhirnya menyala. Suara mesin yang berderu terasa seperti keajaiban kecil di tengah mimpi buruk ini. Bram menginjak pedal gas, memacu mobil keluar dari tempat itu, ban berdecit di jalanan licin. Makhluk itu melompat ke tengah jalan mencoba menghalangi mereka, namun Bram tidak memperlambat laju mobilnya. Dengan keberanian yang didorong oleh ketakutan, ia melaju lurus ke arah makhluk itu. Pegangan erat, Bram berteriak. Saat mobil mendekat, makhluk itu mengeluarkan raungan keras, tapi melompat ke samping pada detik terakhir. Kendaraan melesat melewatinya, meninggalkan bayangan besar itu di belakang. Hening sesaat menyelimuti mereka, hanya suara hujan yang terdengar. Tapi suasana di dalam mobil masih penuh ketegangan. Aruna mengintip keluar jendela dengan takut-takut, memastikan makhluk itu tidak lagi mengejar mereka. Apakah kita sudah aman? Aruna bertanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Bram menatap kaca spion, tidak melihat apa-apa di belakang mereka. Tapi firasat gelap masih menyelimuti dirinya. Aku tidak tahu, tapi kita harus terus bergerak. Perjalanan itu terasa seperti tak berujung. Hutan gelap perlahan berganti dengan jalan yang lebih terbuka. Lampu-lampu dari desa kecil akhirnya terlihat di kejauhan, memberikan sedikit rasa lega. Bram menghela napas panjang, tubuhnya melemas, tapi ia tetap memacu mobil. Kita akan ke klinik. Kita harus memastikan Aruna dan bayinya baik-baik saja, katanya meski suaranya masih gemetar. Mereka akhirnya tiba di desa, disambut oleh wajah-wajah cemas dari para penduduk yang membantu mereka menuju klinik terdekat. Di dalam klinik yang hangat, Aruna berbaring di ranjang sederhana, memeluk bayinya yang kini tertidur pulas. Tangis bahagia pecah di antara mereka, menggantikan ketakutan yang sebelumnya mendominasi. Namun jauh di dalam hutan, sosok besar itu berdiri diam di bawah hujan. Matanya yang kuning menyala menatap ke arah desa, seolah berjanji bahwa ini belum berakhir.